Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan channel saya Hernandi Official. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sharing dengan teman-teman semua. Banyak yang minta untuk sharing terkait tentang langkah awal ya. Langkah awal bagaimana supaya saya bisa lunas hutang gitu ya. Apa yang harus dilakukan Pak Her? Jadi tolong nanti di-sharingkan gitu ya. Jadi karena banyaknya permintaan, ya insya Allah saya pagi ini akan berbagi sharing terkait tentang kunci lunas hutang. Ya, kunci lunas hutang. Cukup di awal Anda lakukan dua hal ini saja ya. Jadi di awal nggak usah banyak muluk-muluk dulu. Kemudian juga jangan berpikir untuk ngutang lagi untuk menutupi hutang. Itu adalah mindset yang keliru ya teman-teman semua ya. Jadi untuk di langkah awal bagaimana kunci lunas hutang. Baik, saya akan coba untuk sharing. Ini juga merupakan pengalaman ya. Pengalaman saya saat itu ingin mencoba untuk tidak punya hutang di bank ya. Tidak punya hutang di bank, tidak punya hutang di leasing, tidak punya hutang perorangan yang menurut kita, menurut keyakinan kita itu ada ribanya gitu ya. Tapi mohon maaf, ini bagi teman-teman yang merasa bahwa hutang ke bank, hutang ke rentenir misalnya ya, atau hutang ke leasing misalnya, Pak Her itu nggak riba katanya. Yang penting kan kita ikhlas gitu ya. Yang penting kita ikhlas untuk memberikan kelebihan daripada utang kita. Kemudian ada juga yang berpandangan bahwa wajar karena bank itu juga kan harus hidup ya. Kemudian juga kalau melebihkan kan udah suka sama suka gitu ya, ridho sama ridho gitu ya. Nah bagi yang punya pemahaman seperti itu saya sangat menjunjung perbedaan ya. Yang paling penting adalah kita jangan ribut. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau ada yang masih berbeda pendapat, berbeda pandangan, jangan menjadi musuh gitu ya. Kita tetap harus menjadi sahabat ya. Hanya tinggal yang akan merasakan adalah tentu kita masing-masing ya. Jadi bagi teman-teman yang memang merasa bahwa saya punya hutang ke bank itu nggak riba, kemudian juga punya hutang ke leasing atau punya hutang ke rentenir itu nggak riba gitu ya. Ya mungkin perlu dipertanyakan saja kepada diri sendiri ya, karena yang merasakannya kan bukan orang lain gitu ya. Apakah dengan mempunyai hutang itu kita ini menjadi lebih bahagia, atau kita ini menjadi lebih tenang, atau hidup kita menjadi lebih berkah ya, atau menjadi ya senang aja, menjadi senang gitu ya, menjadi bahagia. Ya tentu itu silahkan dilanjutkan ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang setelah saya punya hutang ke bank kok perasaan hidup saya ini nggak tenang gitu ya. Kemudian juga kadang ada saja masalah yang harus kita hadapi gitu ya. Ada aja persoalan-persoalan yang kadang menghantui kita ya, sehingga kita ini menjadi tidak tenang hidupnya gitu ya. Nah tentu itu ditinggalkan saja ya, ditinggalkan, mencoba untuk sesuatu yang baru gitu ya, mencoba untuk sesuatu yang baru. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang berbeda pendapat, berbeda pandangan, tidak perlu menjadi pembahasan yang serius ya. Silahkan lakukanlah sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu. Oke, jadi itu saja ya. Jadi sekali lagi saya bukan anti bank, saya bukan anti leasing gitu ya. Bank tentu telah banyak membantu saya ya selama saya menjalani bisnis gitu ya, termasuk leasing juga. Saya dulu pernah juga punya kendaraan juga leasing gitu ya. Cuma saya mungkin termasuk orang yang kok setelah saya nggak punya utang ke bank, setelah saya punya nggak punya utang ke leasing, kok perasaan tenang gitu ya. Nah, jadi tidur nyenyak, kemudian juga ya santai aja jadi ya.
Jadi kalau punya uang ya beli, kalau nggak punya uang ya tahan dulu ya, nabung dulu gitu ya. Atau uang yang kita punya digulirkan dulu kepada sebuah bisnis, kemudian dari hasil bisnis itu kita bisa membeli properti gitu ya, atau bisa membeli kendaraan dengan cara apa? Dengan cara cash teman-teman semua ya. Jadi perlu kita ini kan ya, bahwa saya sama sekali bukan orang yang anti ya, bukan anti, karena saya adalah orang yang insya Allah menjunjung tinggi perbedaan ya. Silahkan, toh yang akan merasakan apakah nyamannya atau tidak nyamannya adalah diri kita sendiri. Oke, itu aja dulu ya, yang paling penting harus disamakan persepsinya dulu bagi teman-teman semua. Bagi yang ingin mencoba ya silahkan ya. Oke. Yang pertama, apa kunci lunas hutang? Yang pertama adalah bersahabat dengan pihak-pihak yang memberikan utang pada kita, teman-teman semua. Jadi kita jangan menjauhi pihak-pihak yang memberikan hutang kepada kita, gitu ya. Apalagi kita membencinya, ya nggak boleh. Ya. Misalnya baik itu ke pihak bank, ya, kemudian ke pihak leasing atau ke utang pribadi yang ada lebihnya atau yang ada bunganya ya menurut kita gitu kan ya. Kita jangan membenci mereka ya. Itu. Karena bagaimanapun juga mereka ya tentu telah membantu kita ya. Nah, membantu Anda semua gitu yang masih punya hutang ke tempat-tempat yang tadi saya sebutkan ya, tentu pasti ada lah ya membantu kita gitu ya. Telah banyak membantu kita. Karena pada saat itu kita belum tahu bahwa itu riba. Ya. Nah, kalau sudah tahu, bagi yang meyakini bahwa itu adalah riba ya berarti harus kita segera tinggalkan. Tetapi bukan berarti kita harus membenci pihak-pihak mereka. Itu wrong, itu salah besar gitu ya. Mereka adalah sahabat kita, mereka adalah teman-teman kita. Cuma berbeda pandangan saja atau berbeda mindset saja ya, dan berbeda keyakinan. Jadi kita harus hormati itu. Ya. Nah, jadi kita sekali lagi yang pertama adalah kunci lunas hutang itu teman-teman semua ya, bagi teman-teman yang ingin segera lunas hutangnya, bersahabat dengan mereka. Ya. Jadi contohnya misalnya kita jangan menunggu ditagih ya. Kita jangan menunggu ditagih oleh pihak bank, oleh pihak leasing, ataupun oleh pihak pribadi-pribadi ya yang mengenakan bunga gitu. Ya kita sendirilah, kalau memang kita sudah ada uangnya ya segera bayar. Karena kita kan punya niat ingin lunas hutang. Sesuai dengan kemampuan kita ya kita bayar. Jangan nunggu ditagih gitu. Nah permasalahannya Pak Her, gimana kalau saya nggak punya uang nih ya untuk membayarnya? Sedangkan kalau tidak dibayar kan pasti ada denda ya. Kemudian lebih jauhnya lagi mungkin juga ada penyitaan ya, ada penyitaan gitu. Nah, kalau kita tidak punya uang untuk membayarnya, ya kita datang ya. Kita datang ke pihak yang memberikan utang kepada kita. Kita mohon maaf ya, belum bisa bayar untuk bulan ini. Tentu mereka akan respon sama kita ya, karena kita punya niat ingin membayar, tetapi kita belum punya uang, teman-teman semua. Ya, tentu perlakuan mereka akan berbeda. Kalau kita ditagih, kitanya yang lebih galak dari mereka gitu ya. Nah itu kebanyakan begitu ya, mohon maaf ini bagi teman-teman yang suka lebih galak daripada si pemberi utang ya, mohon untuk dirubah mindsetnya ya. Jadi mereka datang, kita kasih kopi ya, kita kasih makanan yang terbaik yang ada di rumah kita gitu. Jangan pintunya ditutup, bilang kalau nyari saya bilang nggak ada aja gitu kan ya, lagi pergi gitu. Itu kan sudah berbohong gitu. Nah kalau dengan cara seperti itu, insya Allah hutang kita tidak akan lunas-lunas kalau dengan cara begitu, gitu ya. Jadi Allah mungkin tidak akan ngasih jalan sama kita, bagaimana supaya hutang kita bisa segera lunas. Gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan teman-teman, bagi yang ingin segera hutang lunas, bersahabat dengan mereka, ya, berbaik dengan mereka. Nah kalau sudah begitu, insya Allah lah ya. Pihak bank juga
Karena saya dulu juga pernah menguruskan piutang yang punya orang tua ya. Jadi kita datang kepada mereka. Mohon maaf bahwa saya belum bisa melunasi utang-utangnya karena kondisi perusahaan orang tua yang sedang nggak bagus gitu ya. Oke, nanti dikasih waktu ya gitu. Tapi tetap ada denda dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, silahkan berjalan aja sesuai dengan aturan yang berlaku di sana gitu ya. Nah, kemudian saya juga kirim surat juga ya kepada pihak bank gitu. Dan waktu itu sampai di suatu titik di mana bahwa utang pokok dengan bunganya ya dan denda gitu kan jauh lebih besar bunga dan dendanya. Apa kita harus marah? Ya nggak usah ya, nggak apa-apa gitu kan. Nah, tinggal kita minta baik-baik, minta keringanan kepada pihak bank ya, bahwa saya kalau harus bayar semuanya nggak bisa karena situasi kondisi saat ini, tapi saya punya niat untuk membayar. Itu yang kita lakukan ya, suruh bikin surat, bikin pernyataan, bikin surat pernyataan, kita bikin bahwa saya hanya sanggup untuk membayar pokoknya saja. Kenapa? Ya karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk membayar bunga dan denda, tidak ada uangnya. Ya akhirnya pihak bank juga alhamdulillah ya, mereka cukup responsif, cukup baik menanggapi kita ya. Akhirnya diberikan waktu, kapan kira-kira bisa untuk melunasi utangnya. Ya kita kasih waktu. Kita tentukan tanggalnya, kita ini kan bulannya gitu kan. Bila kemungkinan kita pingin nyicil ya disebutkan saja bahwa saya hanya sanggup nyicil setiap bulan sekian, tapi saya hanya ingin bayar pokoknya saja agar hutang saya bisa selesai, bisa lunas. Karena pihak bank juga menginginkan masalah-masalah yang ada kredit macet di bank, mereka juga menginginkan itu cepat selesai, cepat closing gitu kan ya, cepat ada kesepakatan antara kedua belah pihak gitu ya. Jadi bank itu tidak sejahat yang kita bayangkan ya. Mungkin orang-orang wah nanti ada disita, ada enggak juga, tergantung kitanya ya. Jadi kalau kitanya nggak lari dari utang kita, insya Allah mereka baik kok ya. Mereka orang-orang baik yang tentu udah terlatih ya mereka di sana gitu. Hanya perbedaan mindsetnya adalah dengan kita ya. Menurut mereka adalah nggak riba, menurut kita riba, sudah, itu saja. Ya, jangan diperlebar ke yang lain-lain gitu ya. Dan itu kan hanya masalah keyakinan saja ya. Sama halnya orang memilih agama A, kemudian kita memilih agama B gitu. Kan seperti itu saja ya, kita saling menghormati saja gitu. Apalagi kita sama-sama agamanya sama dengan kita misalnya. Nah, itu akan jauh lebih baik kita saling menghormati mereka. Nah itu yang pertama ya, lakukan itu. Insya Allah kita akan dikasih jalan kemudahan dan alhamdulillah saat itu pun saya udah selesai masalah dengan bank, yaitu membereskan yang punya orang tua ya, dan sertifikat 2 rumah udah kita ambil ya. Alhamdulillah mereka sangat-sangat baik kepada kita ya. Jadi saya ucapkan terima kasih nih dari pihak bank yang telah memberikan kelonggaran kepada kita untuk bisa melunasi hutang-hutang orang tua saya. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Jadi jangan jangan kalut dulu gitu kan ya, jangan stres dulu. Baru kemarin saya ada yang konsultasi ya pada saya bahwa karena hutangnya sekitar 250 jutaan ya, hutangnya ke bank, dia mau bunuh diri. Kata saya, kenapa masih bunuh diri? Hutangnya berapa? 250? Ya kecil lah 250 gitu kan. Ya, dibanding hutang saya 2 miliar. Ya kan? Waktu itu hutang saya udah mencapai 2 miliar teman-teman semua. Tapi alhamdulillah Allah berikan jalan kepada saya untuk bisa melunasi hutang dalam jangka waktu 2 tahun selesai. Nah apalagi 250 juta. Insya Allah kenapa mesti bunuh diri? Saya bilang gitu ya. Dan alhamdulillah beliau menyadari ya bahwa itu adalah kekeliruan gitu ya. Nah itu yang pertama ya teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman yang masih punya utang di bank dan punya niat kuat untuk melunasinya, lakukan hal yang pertama tadi dengan baik ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah jangan merasa kita paling benar.
teman-teman semua ya. Jadi saya menegaskan apa yang sudah saya kupas di awal tadi sebetulnya ya. Kadang kita merasa bahwa kita yang benar, bank adalah yang salah gitu kan. Rentenir yang salah, leasing yang salah gitu kan. Karena mereka telah menarik riba dari kita, keuntungan dari kita. Ya nggak boleh begitu teman-teman semua. Gitu kan. Mungkin saja mereka juga belum tahu bahwa itu riba. Ya, kita berbaik sangka saja. Atau kalaupun mereka tahu misalnya, tapi mereka meyakini bahwa itu bukan riba. Kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi jangan kita arogan. Jangan kita merasa kita yang paling benar gitu ya. Karena bahwa kita ngerasa lebih tahu ya, bahwa ada surat di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah misalnya ayat 275 sampai 278 itu mengupas tentang riba gitu. Nah, kalau mereka tidak meyakini itu gimana? Apakah kita harus marah-marah kepada kita? Kan tentu tidak, teman semua ya. Kita harus menghormati perbedaan pendapat, perbedaan pandangan gitu ya. Jadi kalau kata orang Sunda bilang bahwa kita harus handap asor ya, karena saya orang Sunda gitu ya. Coba kita berusaha bahwa kita harus handap asor kepada mereka, harus berbuat baik ya. Tadi pertama bersahabat, kedua harus berbuat baik kepada mereka gitu ya. Bahwa kita jangan merasa orang yang paling benar gitu ya. Karena apa? Karena yang bisa membuktikan kebenaran itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini. Siapa yang bisa membuktikan bahwa kita benar gitu kan? Kan kita hanya meyakini bahwa yang kita lakukan saat ini adalah benar gitu ya. Tapi kapan penghisaban siapa yang benar dan siapa yang salah? Ya nanti, setelah kita meninggal nanti gitu kan, setelah kita ditimbang nanti di alam yang berbeda ya, di alam sana gitu. Nah, masa kita harus menunggu dulu alam di sana? Kan tidak gitu kan ya. Jadi karena kita sekarang ini meyakini bahwa kita yang benar, tapi mereka pun sama, mereka pun akan meyakini bahwa mereka yang benar. Jadi kebenaran itu hanya milik Allah dan biarkan Allah yang nanti yang akan menentukan di alam yang lain ya, di dimensi yang lain nanti gitu kan ya. Kita hanya bisa menjalani saja ya. Jadi jangan menjustifikasi bahwa orang itu adalah salah dulu gitu ya. Nggak usah ya. Nah, kemudian bagaimana Pak Her untuk meyakini bahwa yang kita lakukan adalah benar? Itu pertanyaan berikutnya gitu kan ya. Nah, tentu kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan saat ini, yaitu ingin segera melunasi hutang-hutang riba kita adalah jalan yang benar. Saya sih mudah saja ya untuk mengeceknya. Anda nanti bisa merasakan bagaimana hidup dengan hutang dan bagaimana hidup tanpa hutang. Udah, itu saja. Jadi karena saya bukan ustadz gitu kan ya, tidak bisa mengeluarkan dalil-dalil yang keras gitu kan ya, atau hadis-hadis yang soheh misalnya, ya mohon maaf ya karena saya memang bukan ustadz gitu ya. Saya hanya banyak mengaji dengan teman-teman gitu kan ya, ya saya resapi, saya dalami, ya saya coba gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman nanti atau saat ini ya yang punya utang, hatinya masih belum tenang ya, kemudian merasa kalau malam susah tidur gitu ya, mikirin utang, apa utangnya bisa kebayar atau enggak, kalau nggak kebayar kira-kira rumahnya disita atau enggak gitu ya. Atau yang punya leasing motor ini udah 2 bulan 3 bulan misalnya tidak dibayar, apakah tenang gitu kan kalau kita di perjalanan gitu ya. Nah, kalau itu merasa tenang berarti benar apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan. Tapi kalau itu merasa tidak tenang, tidak membahagiakan kita. Nah, satu lagi, bahwa kebahagiaan itu yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Kita tidak bisa menilai orang lain itu bahagia. Orang lain juga tidak bisa menilai bahwa kita ini adalah bahagia. Tidak. Gitu ya. Karena yang kita lihat dari orang lain itu adalah belum tentu. Hatinya kan kita tidak bisa tahu, tidak bisa lihat hatinya. Siapa tahu orang yang sering kita lihat itu adalah sepertinya bahagia, ganti-ganti mobil, ganti-ganti kendaraan ya. Mungkin beli rumah baru gitu ya.
tetapi hatinya mungkin saja tidak bahagia. Tapi kita doakan semoga mereka bahagia. Gitu ya. Siapa tahu mungkin dirinya masih sering sakit, kadang-kadang istrinya sakit, suaminya sakit, anaknya sakit yang kita nggak tahu gitu kan ya. Jadi sebaiknya kita berprasangka baik saja sama orang ya. Kita doakan bagi teman-teman kita yang memang masih punya hutang, yang merasa punya hutang, misalnya pingin lunas hutang, ya kita doakan semoga utang-utang kita semua bisa segera lunas. Dan nanti untuk merasakan, memang harus merasakan gitu kan ya. Sekarang pada saat kita punya hutang, gimana perasaan kita, hidup kita bagaimana, kualitas hidup kita bagaimana, kualitas hidup kita dengan keluarga bagaimana, hubungan kita dengan saudara, dengan keluarga, itu yang paling penting, dengan keluarga bagaimana. Nanti setelah tidak punya hutang, ya kita rasakan nanti seperti apa rasanya ya. Paling itu saja yang ingin kita sharingkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan banyak teman-teman ya yang WA ke saya, yang DM ke saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang ingin mencoba hijrah. Ya, bahasa saya adalah hijrah karena saya meyakini bahwa kalau kita pinjam ke siapapun gitu kan, kemudian ada lebihnya, saya meyakini bahwa itu adalah riba. Ya, bagi teman-teman yang memang belum meyakini itu adalah riba, saya tetap menghormati dan saya tetap menyayangi semuanya. Ya, jadi saya tidak ingin ada permusuhan dengan siapapun. Musuh satu terlalu banyak, ya. Teman 1000 terlalu sedikit. Gitu. Oke, saya kira itu saja. Mudah-mudahan sharing pagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya doakan bagi teman-teman yang ingin hijrah, ingin segera melunasi hutang bank, hutang leasing, hutang rentenir, hutang pribadi yang memang ada lebihnya. Mudah-mudahan bisa diberikan jalan untuk dapat segera lunas hutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.